Oke, kembali lagi bersama saya di topik metodologi penelitian. Di sini kita sampai ke pembahasan bab 2 tinjauan pustaka. Nah, kalau di prodi D3 rekam medis FKM Univet, di bagian bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada tinjauan teori, kemudian ada kerangka teori dan kerangka konsep plus hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian. Di sini kita coba bahas satu persatu, mulai dari tinjauan pustaka dulu. Jadi tinjauan pustaka itu disusun sesuai dengan variabel penelitian kita. Jadi kalau kita mau meneliti analisis desain form dari aspek fisik, isi, dan anatomi di UPTD Puskesmas apa, nah ini nanti berarti ya di tinjauan teorinya di bab 2 harus disesuaikan. Jangan sampai kita mau menganalisis desain form dari 3 aspek, tapi yang dibicarakan di tinjauan pustaka malah analisis kuantitatif, kelengkapan pengisian formulir, kayak gitu, tidak ya, karena itu beda konteksnya, beda judulnya, udah beda kayak gitu. Kalau jenengan melakukan penelitian terkait analisis desain formulir apa ditinjau dari aspek fisik, isi, dan anatomi, ya di tinjauan teorinya, utarakan itu semua di tinjauan teorinya. Itu. Di sini di bab 2 tinjauan teori, ini biasanya jenengan mencantumkan semua teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian Anda. Jadi, tinjauan pustaka ini memuat tentang teori-teori berkaitan dengan konsep dan teori yang relevan dengan upaya untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, ini merupakan telaah teori untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dikemukakan secara sistematis dengan bahasa runtut, logis, dan bukan merupakan kumpulan informasi dari berbagai sumber secara mozaik. Jadi penyampaiannya atau penulisannya harus runtut. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penelitian ini tidak harus dibahas secara proporsional seperti buku teks, tapi berupa tinjauan secara komprehensif terhadap aspek yang diteliti dengan penekanan pada hubungan antar variabel yang dipermasalahkan serta variabel lain yang berperan dan beberapa pengertian dasar. Nah, di setiap informasi ilmiah yang dicantumkan di bab 2 ini disertai dengan menyebut referensinya, disitasi dari mana ini sumbernya, jurnal kah, buku teks kah, laporan penelitian kah, makalah, atau yang lainnya gitu. Harus disebutkan referensinya. Dicantumkan dengan cara sitasi, disitasi dari mana nih, gitu. Setelah tadi kita belajar tinjauan teori atau tinjauan pustaka, sekarang kita masuk ke kerangka teori. Jadi kerangka teori ini kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Gitu. Kalau di contoh ini ada topik korelasi antara tingkat pengetahuan tentang rekam medis dengan kelengkapan lembar anamnesa oleh bidan di Bangsal Kebidanan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul tahun 2015. Nah, yang ada di tinjauan teori tadi harusnya muncul faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Jadi, ada pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan, informasi. Ini harus ada sumbernya. Di tinjauan pustaka di depan tadi, kalau memunculkan ini juga harus dicantumkan citasinya, sumbernya dari mana.
gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor, ada 7 faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang catatan rekam medis. Karena tadi topiknya adalah hubungan tingkat pengetahuan tentang rekam medis. Nah, catatan rekam medis yang bagaimana? Nah, di sini catatan rekam medis yang mau dilihat kelengkapan lembar anamnesanya. Jadi, di sini udah kelihatan pengetahuan responden tentang catatan rekam medis dengan kejadian atau dengan kelengkapan lembar anamnesa. Nah, nanti dilihat lengkap atau tidaknya pengisian lembar anamnesa. Nah, komponen-komponen yang ada di lembar anamnesa di antaranya ada identitas, keluhan utamanya apa, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit yang dahulu, dan riwayat keluarga. Itu komponen yang ada di lembar anamnesa. Nah, nanti itu yang mau dilihat kelengkapannya, lengkap atau tidak pengisiannya. Berikut ini juga contoh kerangka teori. Kalau di sini semuanya dicantumkan ya di bagian tinjauan teorinya. Cuma di sini ada batasan mana variabel yang diteliti dan mana variabel yang tidak diteliti. Kemudian di kerangka teori juga dicantumkan sumbernya dari mana. Misalkan kerangka teori ini modifikasi dari teori A, B, C, D, dan seterusnya, termasuk juga dicantumkan tahunnya. Fungsi kerangka teori dalam penelitian ya. Melalui penjelasan mengenai definisi kerangka teori tadi, dapat diketahui fungsi kerangka teori secara umum bahwa teori berfungsi untuk meramalkan atau memprediksi jawaban atas permasalahan penelitian. Teori menjelaskan mengenai korelasi antar konsep, antar variabel, serta berbagai penjelasan mengenai gejala yang ada. Nah, berikut ada beberapa fungsi dari kerangka teori dalam penelitian. Pertama, memperjelas dan membatasi permasalahan yang diteliti. Mana yang tidak diteliti dan mana yang diteliti. Yang diteliti dengan kotak-kotak biasa, tapi kalau yang tidak diteliti, misalkan biasanya ini pakai kotak-kotak dengan garis putus-putus. Itu. Kemudian memandu peneliti untuk memilih metode yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Memandu peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis penelitian nanti. Memandu peneliti untuk menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian ini kita tahu ada panduan wawancara atau pedoman wawancara, kemudian pedoman observasi, gitu. Kemudian untuk memandu peneliti untuk menganalisa data guna menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Selanjutnya, memandu peneliti untuk mendeskripsikan data hasil penelitian dan memandu peneliti untuk membuat kesimpulan dan saran. Ini yang kalian berikan jawabannya kalau nanti dosen pembimbing tuh nanya apa sih fungsinya kerangka teori. Kenapa Anda bikin kerangka teori? Merasa pakai kerangka teori? Ini jawabannya. Jawablah dengan ini lah wes.
gitu. Jangan bingung. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini disajikan berupa diagram alur pemikiran berdasarkan teori yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka untuk melandasi logika korelasi antar variabel dalam menyusun hipotesis. Pertautan antar variabel dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini juga perlu dikemukakan. Jadi kerangka konsep ini uraian dan visualisasi korelasi atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Di kerangka konsep itu ada variabel penelitian, variabel dependen dan independen. Ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Bisa dalam bentuk input, proses, output juga. Di sini ada kerangka konsep dari judul KTI Tinjauan Lama Waktu Pendistribusian Rekam Medis dilihat dari lokasi penyimpanan di RSJ Soeharto. Inputnya petugas rekam medis, berkas rekam medis, dan SOP. Prosesnya yang dilihat adalah sistem pendistribusian berkas rekam medis rawat jalan. Outputnya pendistribusian berkas rekam medis yang cepat dan efisien dengan lama waktu kurang dari 10 menit. Ini contoh kerangka konsep dengan teknik penulisan input, proses, output. Selanjutnya kita masuk hipotesis penelitian, yaitu dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Ini beberapa contoh hipotesis penelitian. Ada pengaruh antara beban kerja dengan tingkat stres kerja. Biasanya dicantumkan cuma satu, H0 diterima, H0 ditolak, itu loh. Ada HO dan HI, tapi di sini cukup satu aja, nggak apa-apa. Ada pengaruh antara beban kerja dengan tingkat stres kerja. Kalau misalkan mau dicantumkan tidak ada pengaruh antara beban kerja dengan tingkat stres kerja, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi biasanya cuma satu yang bagian atas. Kemudian contoh yang lainnya ini ada perbedaan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku responden sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi. Atau ada korelasi antara tingkat pengetahuan responden dengan kelengkapan pengisian berkas formulir rekam medis. Nah, formulir apa di sini gitu. Itu contoh bentuk-bentuk hipotesis penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif di sini. Nah, kalau tadi hipotesis penelitian, sekarang ada pertanyaan penelitian. Ini untuk penelitian kualitatif, nulisnya pertanyaan penelitian. Kalau penelitiannya kuantitatif, nulisnya hipotesis penelitian. Dan di sini ada beberapa contoh pertanyaan penelitian. Bagaimana pelaksanaan penyediaan berkas rekam medis di Puskesmas X? Bagaimana hambatan pelaksanaan penyediaan berkas rekam medis berdasarkan SOP distribusi di Puskesmas X? Bagaimana hasil desain formulir ringkasan masuk dan keluar dilihat dari aspek isi, fisik, dan anatomi. Itu materi berkaitan dengan bab 2. Ada tinjauan pustaka, kemudian ada kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis penelitian atau pertanyaan penelitian kalau ini penelitiannya kualitatif. Untuk materi berikutnya di bab 3 bisa cek di video pembelajaran selanjutnya, bab 3, jenis dan rancangan penelitian.
Jika ada yang ingin dikonfirmasi atau pertanyaan-pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar atau hubungi langsung di kontak person yang sudah tersedia di sini.